sudah dapat jawabannya, teman-teman yang tahu jawabannya, silakan untuk menjawab. Ya, apa yang teman-teman ketahui tentang integrasi itu? Oke, Catherine, silakan Catherine. Menurut saya integrasi itu memiliki arti pembauran yang menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Bagaimana kakak? Menurut saya integrasi memiliki arti pembauran sampai menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Oh, jadi dia membaur begitu, Pak Adi? Oke, dia membaur dari satu menjadi satu kesatuan yang utuh. Oke, ada yang lain lagi kok? Apa yang teman-teman ketahui tentang integrasi itu sendiri? Ya, apa yang teman? Oke, silakan. Dwi Don. Ini menurut saya integrasi itu penyatuan ini unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan. Oke, unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan. Kate, Catherine sama Dia, sahabat Pak, catat namanya dulu. Catherine Dia. Oke, masih ada lagi. Di sini dua jawaban yang Pak dapatkan. Tadi yang pertama Catherine bilang dia membaur. Kemudian Dwi bilang dia bergabung menjadi satu kesatuan. Ada lagi yang lain? Ya. Saya, Pak. Oke, silakan Justin. Integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Oke, dari Justin bilang seperti itu. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain ingin menjawab, ya, ada lagi pertanyaan berikut yang datang kepada teman-teman. Apa perbedaan antara integrasi dan copy paste yang sering teman-teman pakai dalam penggunaan Office? Ya. Apa perbedaan antara integrasi dan copy paste yang sering teman-teman gunakan dalam Office, ya. Di sini kita berbicara integrasi itu integrasi di dalam penggunaan aplikasi Office. Ya. Kita berbicara tentang pengintegrasian dalam aplikasi Office itu sendiri. Jadi dia dalam lingkup aplikasi Office. Ya. Oke, silakan. Yang berikut, ada apa keuntungan ketika teman-teman menggunakan proses integrasi itu di dalam Office? Ya, apa keuntungannya? Jadi pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 ini, apa perbedaan dan juga apa keuntungan dalam teman-teman menggunakan proses integrasi itu sendiri? Oke. Jadi jawaban untuk nomor 2 dan nomor 3 ini, teman-teman tahan dulu. Ya, teman-teman tahan dulu, teman-teman cari teman-teman punya jawaban. Dan ini Pak akan sampaikan nanti setelah Pak punya penjelasan, ya. Setelah Pak punya penjelasan, Pak punya Pak punya kasih tunjuk ke kalian langkah-langkah untuk menggunakan integrasi itu seperti apa. Baru setelah itu teman-teman merangkum, ya, atau menjawab kedua pertanyaan yang tersisa ini. Ya, jadi baik itu apa perbedaannya sama apa keuntungannya, ya. Jadi kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Ya. Jadi integrasi. Proses integrasi data pada aplikasi Office sama halnya dengan kita menggunakan copy paste yang sering kita pakai dalam Office. Namun, ketika kita menggunakan proses integrasi itu sendiri dalam lembar kerja, maka kita dapat menjalankan kedua aplikasi yaitu Microsoft Word dan Excel dalam satu aplikasi saja. Ya, seperti tadi Catherine sama Dwi dan Justin jawab. Dia membaur, dia menyatu atau dia
membaur menjadi satu, atau dia menjadi satu kesatuan dari dua unsur tersebut. Ya, jadi dari dua unsur aplikasi Microsoft Word dan Excel ini akan dilabur dan akan disatukan di dalam satu aplikasi, ya, menggunakan proses perintegrasian itu tadi. Oke, jadi integrasi sendiri dia adalah menyatukan. Jadi dia beda dengan copy. Copy itu berarti menyalin. Kalau ini menyatukan menjadi satu dari dua bagian. Ya, jadi prosesnya hampir mirip, tetapi tujuannya agak berbeda. Ya, bukan agak lagi, tetapi sangat-sangat berbeda. Ya, contohnya kita ingin mengedit data pada Microsoft Excel, langsung pada Microsoft Word. Ketika kita menggunakan proses integrasi itu, maka kita secara otomatis bisa untuk mengubah. Ya, kita bisa mengubah tanpa kita membuka satu aplikasi. Tanpa misalnya kita mau mengubah data yang ada pada Microsoft Excel, ketika sudah melakukan pengintegrasian, kita sudah bisa untuk mengedit datanya tanpa kita membuka Microsoft Excel terlebih dahulu. Ya, sebentar kita akan tampilkan langkah-langkah dan juga proses untuk melakukan pengintegrasian itu sendiri. Ya, kita langsung masuk ke contoh pengintegrasian. Ya, langsung kita kerjakan. Di sini yang pertama, teman-teman harus siapkan Microsoft Word dan juga Microsoft Excel. Ya, sudah pasti ketika kita mau mengerjakan suatu data atau pengetikan, kita harus mempunyai Word dan juga Excel. Ya, kita langsung lanjut ke proses pembuatannya, ya, atau proses pengintegrasian itu sendiri. Ya, pertama-tama di sini yang teman-teman harus siapkan itu adalah aplikasinya. Ya, di sini Pak sudah ada membuat satu dalam Excel itu Pak sudah membuat sebuah contoh tabel. Ya, di mana tabel ini nantinya kita akan masukkan atau kita akan melakukan proses pengintegrasian langsung ke dalam Microsoft Word atau menyatukan atau membaur menjadi satu kesatuan. Ya, menjadi Indonesia Raya. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat ketika teman-teman ingin melakukan pengintegrasian dari Excel ke Word, sudah pasti teman-teman misalnya ya, contoh, teman-teman ingin membuat sebuah pengintegrasian, ada sebuah tabel ini, teman-teman ingin mengintegrasikan tabel ini, atau membaur atau menyatukan tabel ini, atau menghubungkan tabel ini ke dalam Microsoft Word. Ya, jadi yang pertama-tama teman-teman buka Excel, teman-teman bisa catat poin-poinnya, bisa catat langkah-langkahnya. Pertama-tama itu teman-teman buka Microsoft Excel, kemudian teman-teman buat sebuah tabel. Ya, teman-teman buat sebuah tabel. Lalu dari tabel itu teman-teman ingin memasukkan atau ingin mengintegrasikan tabel ini ke dalam Microsoft Word. Jadi setelah teman-teman buat tabel, teman-teman copy tabel tersebut. Ya, setelah buat tabelnya, teman-teman copy dengan Ctrl C atau teman-teman klik kanan dan copy. Setelah itu, teman-teman langsung buka lembar kerja Microsoft Word. Ya, teman-teman langsung buka lembar kerja Microsoft Word.
Ya, setelah Microsoft Word terbuka itu teman-teman buat satu lembar kerja baru. Ya, jadi teman-teman awalnya itu buka Excel, lalu buat tabel. Setelah tabelnya selesai, teman-teman lakukan copy dengan cara klik kanan ataupun Ctrl C ya pada tabel yang ingin teman-teman integrasikan ke dalam Microsoft Word. Oke. Kemudian di sini yang pertama Pak akan perlihatkan kepada kalian perbedaan-perbedaannya ya. Di sini Pak coba copy dan paste biasa. Ya, tanpa Pak melakukan proses integrasi itu. Jadi kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Ya, di sini Pak Ctrl V. Oke. Di sini Pak sudah Ctrl C dan hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat perbedaan nanti ketika tabelnya itu teman-teman buat dengan proses pengintegrasian, bukan dengan proses copy paste seperti yang tampil di layar teman-teman ini. Ya, ini adalah contoh sebuah tabel di mana tabel tersebut Pak memindahkan atau menyalinnya dengan proses yang biasa teman-teman buat, yaitu dengan menggunakan copy paste biasa, copy dan paste. Ya, yang kedua kita mulai melakukan proses pengintegrasian data. Ya. Oke. Ya. Di sini langkah-langkahnya untuk melakukan proses pengintegrasian data itu teman-teman seperti biasa. Ya, blok dulu tabelnya, lalu teman-teman copy. Ya, blok lalu copy. Setelah itu teman-teman masuk di lembar kerja Word. Ya, teman-teman tempatkan kursor di mana teman-teman ingin meletakkan tabel tersebut. Lalu teman-teman pilih di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di pojok atas ini ada tulisan paste. Ya, teman-teman jangan klik yang gambarnya, tetapi pilih yang tulisan ada gambar anak panah di bawahnya. Ya, teman-teman klik anak panah itu, nanti akan muncul paste option. Oke, muncul paste option, lalu pilih paste spesial. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada dua pilihan, ya. Pilihan yang pertama, paste. Pilihan yang kedua, paste link. Apa perbedaan antara paste dan paste link? Sebentar, ketika kita sudah selesai melakukan prosesnya, baru kita lihat. Dan teman-teman akan menjawab perbedaannya itu apa pada paste biasa dan juga paste link ini. Ya, dalam paste spesial itu. Ya. Setelah teman-teman pilih, misalnya yang pertama teman-teman pilih yang paste, lalu teman-teman klik yang Microsoft Excel Worksheet Object. Ya, pilih paste, lalu Microsoft Excel Worksheet Object yang pertama ini. Ya, lalu teman-teman klik OK.
Di sini dia masih melakukan proses untuk pengintegrasian ya. Dia masih menghubungkan atau menggabungkan data yang ada pada Microsoft Excel ke Microsoft Word tadi ya. Kita akan membaur atau melaburkan data tersebut menjadi satu bagian. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang kita menggunakan proses pengintegrasian tadi. Ya. Kita menggunakan proses pengintegrasian tadi. Nanti kita akan lihat perbedaan-perbedaannya juga. Ya. Ini nomor 2. Ya. Kemudian ini nomor 3. Oh, sorry. Oke, ini nomor 2, kita menggunakan pas spesial dalam kurung pas saja ya. Dalam kurung ini pasti biasa saja. Nah, di sini kemudian yang berikut kita ingin membuat pengintegrasian menggunakan pastelink yang di bagian bawahnya itu. Ya. Masih kelas spesial. Tapi di sini menggunakan link. Ya. Apa fungsinya dan apa perbedaannya? Nanti akan kita lihat di dalam hasil yang akan kita buat nanti. Ya. Kita langkah-langkahnya sama seperti tadi. Teman-teman masuk di Excel, lalu teman-teman klik kanan dan klik copy. Ya, kalau sudah tercopy, teman-teman buka lembar kerja Microsoft Word. Lalu hal yang sama, teman-teman paste menggunakan paste spesial. Ya, jadi klik di gambar segitiga di bawah tulisan paste itu, pilih paste spesial. Ya, jangan pilih paste yang ada di atas ini, tapi pilih paste spesial. Lalu di sini ada pastelink. Teman-teman klik yang pastelink, lalu pilih Microsoft Excel Worksheet Object. Oke. Lalu sama halnya teman-teman klik OK. Nah, di sini sudah muncul ada 3 tabel. Ya. Di mana yang pertama ini teman-teman menggunakan copy paste biasa, ya. Teman-teman hanya tinggal menggunakan format copy dan paste pada lembar kerja yang ingin teman-teman salin, ya. Itu untuk menyalin. Beda dengan proses pengintegrasian. Tadi proses pengintegrasian itu membaur atau menggabungkan 2 data, ya. Nah, di sini ini yang pertama paste spesial, menggunakan paste saja, ya. Teman-teman lihat di sini ketika Pak copy paste, ketika Pak ingin mengubah datanya, sudah pasti Pak tinggal klik di dalam dan Pak edit, ya. Dan di sini uraian kecil, ya. Di situ kalau Pak klik dimanapun pada tabel ini, dia langsung bisa mengetik atau mengubah tabel itu langsung, ya. Tetapi ketika kita melakukan proses dengan sistem integrasi dengan paste ini, teman-teman bisa diuntungkan, ya, tabelnya tetap sama, akan berpindah ke Excel, akan berpindah ke Word, akan berpindah ke Word, tetapi perbedaannya ketika teman-teman melakukan proses pengintegrasian, ya, ketika teman-teman melakukan proses pengintegrasian itu, teman-teman bisa pada paste spesial, contohnya pada paste spesial yang paste ini ya, teman-teman ketika melakukan atau ingin mengubah, teman-teman klik pada tabel ini, ya,
maka gambarnya akan muncul seperti ada garis-garis putus-putus di pinggiran tabel tersebut. Ya, teman-teman bisa lihat. Di sini ada garis putus-putus. Bisa kelihatan kok? Ada garis putus-putus di bagian luar tabel. Ya, dan ketika pas double klik, dia tidak akan masuk pada tabel itu, tetapi kita akan dibawa ke format atau ke menu-menu yang ada Excel-nya. Teman-teman bisa lihat di sini. Menu-menu yang ada di bagian bar atas ini masih menu-menu Microsoft Office. Ya, masih Microsoft Office punya menu-menu. Nah, ketika kita melakukan proses pengintegrasian atau menghubungkan menggunakan page spesial, page ini, teman-teman akan dibawa ke aplikasi Excel tanpa teman-teman harus membuka aplikasi Excel itu. Ya, jadi teman-teman akan bisa melakukan pengeditan langsung di dalam Microsoft Excel, tetapi Microsoft Excel yang tadi itu tidak terbuka. Ya, Microsoft Excel yang tadi itu tidak terbuka aplikasinya. Tapi ketika teman-teman melakukan pengintegrasian dengan format page spesial ini, teman-teman bisa untuk membuka aplikasi itu atau membuka format untuk mengedit itu hanya dengan cara double klik pada tabel itu saja. Dan secara otomatis menu-menu yang di atas itu akan berganti ke, teman-teman bisa lihat, menu bar yang di atas ini semuanya adalah menu-menu yang ada pada Microsoft Excel. Ya, ini Microsoft Excel. Ya, Word yang tadi tampilannya kan bukan seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian pojok atas ini dia masih terbuka file atau aplikasinya masih terbuka yang Microsoft Word. Ya. Softwarenya atau aplikasinya itu masih Microsoft Word. Tetapi menu-menu yang ada di bagian bar atas ini adalah menu-menu yang ada atau format yang ada pada Microsoft Excel. Ya, gunanya apa? Supaya bisa mempermudah teman-teman ketika mengedit datanya. Ya, misalnya di sini ada sebuah rumus, ya. Misalnya di bagian tabel ini ada sebuah rumus untuk menghitung nilai rata-rata dari jumlah ini. Ya, sudah pasti kalau teman-teman ingin mencari sebuah nilai rata-rata, lebih mudah itu kita menggunakan aplikasi Excel. Ya, karena di sini teman-teman lihat di sini itu ada beberapa rumus. Ya, ada average, sum, lalu maksimal dan nilai minimal. Ya, ini adalah rumus-rumus yang sering dipakai dalam sebuah data. Oke, kalau misalnya teman-teman cuma menggunakan Word, maka teman-teman harus menghitung secara manual. Tapi ketika teman-teman menggunakan aplikasi Excel, maka sudah ada menu untuk menghitung di sini. Ya. Jadi untuk page spesial atau pengintegrasian menggunakan page biasa, page spesial biasa itu dia fungsinya untuk membuka aplikasi Excel membuka data yang ada pada aplikasi Word tanpa harus membuka aplikasi Excel. Dan kita bisa langsung mengedit datanya langsung dari lembar kerja Microsoft Word tadi. Ya. Kalau yang di atas ini kita mau tambah datanya tidak bisa. Ini kita buat nanti secara manual lagi. Ya, kalau kita menggunakan copy paste, kita harus tambah tabelnya di bawah dengan garis di insert. Kita buat tabel lagi, kita garis lagi, kita taruh RP lagi di sini. Kalau di sini tulisan rupiah ini, Pak sudah buat menggunakan format yang ada di Microsoft Excel. Jadi semuanya sudah sama. Ya, jadi untuk pengintegrasian dengan sistem page spesial dengan format page biasa itu, keuntungannya seperti itu atau fungsinya seperti itu. Ya, kita tinggal 10 menit ya. Setelah itu
Kita masuk kembali untuk Pak jelaskan lebih lanjut. Lalu yang berikut ada yang namanya page spesial dengan menggunakan page link. Ya, kita lihat perbedaannya di sini. Ketika Pak double klik di sini, ya, ketika Pak double klik pada tabel ini, maka secara otomatis Pak akan dibawa ke aplikasi Excel atau data Excel di mana tabel itu berada. Ya, contohnya di sini ya. Pak coba close Excel ini. Ya, Pak coba close data ini. Pak tutup aplikasi Microsoft Excel. Ya, dan sebentar kita ceritanya ini Pak tidak tahu tabel ini datanya itu format Excel-nya yang di mana, ada posisinya di mana, atau lokasi penyimpanannya itu di mana. Ya, Pak tidak tahu. Jadi di sini Pak cuma ada satu berkas atau satu file, di mana file ini yang ingin Pak edit. Ya, kalau kita sudah melakukan integrasi kan sudah pasti kita tidak bisa mengedit langsung di aplikasi Microsoft Office Word ini. Ya, jadi ketika kita menggunakan page link, maka ketika kita double klik pada tabel itu, kita akan secara otomatis dibawa ke data di mana lokasinya berada. Ya, namanya saja page link. Link di sini seperti apa namanya? Kalau di tempat-tempat wisata itu ada orang penunjuk jalan. Ya, kalau teman-teman mungkin pernah naik ke gunung, pasti di situ ada orang yang bertugas untuk menunjukkan jalan. Ya, nah itu sama seperti page link ini. Link di sini berfungsi untuk menunjukkan atau mengarahkan kemana file kita berada. Ya, teman-teman bisa lihat, Pak tidak perlu lagi membuka file manager, kemudian Pak cari setiap foldernya, tetapi hanya dengan membuka Microsoft Word, ya, hanya dengan membuka Microsoft Word, Pak cuma tinggal double klik pada tabel itu, dan secara otomatis Pak akan dibawa ke dalam aplikasi atau data di mana Excel itu berada. Ya, jadi page link itu seperti dia menunjukkan atau mencari data tersebut di mana keberadaannya di dalam komputer kita. Ya, kata kuncinya atau persyaratan utamanya itu filenya itu masih berada di dalam komputer milik kita. Ya, karena ketika kita menggunakan page link, sudah pasti link itu kan tadi Pak bilang link itu seperti seorang penunjuk jalan. Ya, dia akan mencari di mana lokasinya itu berada. Jadi, ketika teman-teman sudah menghilangkan tujuan dari link itu, tujuan dari page link itu bekerja, atau tujuan dia mencari filenya itu sudah dihapus, filenya, maka sistem itu tidak akan bisa terpakai. Ya, sistem itu tidak akan bisa terpakai kalau sudah tidak ada lagi di komputer teman-teman. Oke, jadi sebisa mungkin teman-teman simpan folder itu atau simpan berkas data itu di tempat di mana teman-teman ketahui. Ya, di sini Pak cuma buat mengilustrasikan ketika teman-teman ini lupa menaruh data itu di mana. Ya, dan ketika kita menggunakan page spesial dengan page link ini, kita hanya tinggal menjalankan 2 kali klik dan kita akan dibawa secara otomatis ke dalam lembar kerja Microsoft Excel di mana data kita berada. Oke, sampai situ mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Atau mungkin teman-teman sudah ada gambaran nih untuk menjawab jawaban yang tadi, jawaban yang tentang PowerPoint itu.
jawaban tentang perbedaan dari kita menggunakan integrasi dan juga keuntungan. Ya, perbedaan ketika kita menggunakan proses pengintegrasian dalam Office itu. Jadi, mari teman-teman mungkin sudah ada yang mendapatkan jawaban, silakan memberikan pendapatnya tentang apa yang sudah Pak sampaikan tadi. Ya, teman-teman silakan untuk kemukakan pendapat teman-teman. Apakah ada perbedaan yang teman-teman bisa lihat secara signifikan di dalam penjelasan yang tadi Pak sudah buat atau tidak? Ya, perbedaan antara kopi yang biasa ini dan juga kopi menggunakan atau menggunakan proses pengintegrasian itu. Ya, untuk teman-teman yang ingin menjawab, silakan. Oke, mungkin Pak tunjuk Sako. Atau yang bisa menjawab, silakan. Pepita Lilo, apa yang Pepita dapat ketika Pak menjelaskan itu? Apa yang Pepita dapatkan? Atau mungkin Pepita sudah mengetahui perbedaan yang terlihat dalam proses pengintegrasian dan juga proses kita copy paste. Copy dan paste biasa. Mungkin ada perbedaan yang Pepita bisa lihat di situ, silakan kemukakan. Waktu dan kesempatan Pak berikan. Ya, putus-putus Kakak. Kalau menggunakan copy paste biasa, kalau kata mau copy paste itu ya cuma apa namanya, cuma di situ saja, kayak di Word-nya saja. Kalau menggunakan proses pengintegrasian, kalau kata copy paste biasa itu kalau mau hit, nanti dia bisa dihitung. Kalau mau hit, apa namanya, langsung dihitung gitu. Oh, jadi yang Pak tangkap dari penjelasan tadi, Pepita punya penjelasan itu yang Pak tangkap. Kalau kita menggunakan proses copy paste biasa, berarti depung file itu cuma ada di Word. Sedangkan ketika kita menggunakan proses pengintegrasian, kita bisa langsung dibawa ke Excel karena kita sudah terhubung. Begitu Pak Adi? Begitu Pak? Itu yang Pak tangkap dari penjelasan Pepita. Coba sekarang Elia, apa perbedaan yang Elia dapatkan ketika tadi Pak menjelaskan tentang proses copy paste biasa dan juga perbedaannya dengan kita melakukan pengintegrasian dengan copy paste spesial tadi. Silakan Adi. Perbedaan sama itu copy paste itu dia tidak bisa mengarahkan kita ke file asli yang di copy, sedangkan paste spesial dia bisa mengarahkan kita kepada file yang copy. Oke, itu jawaban dari Elia ya. Hampir sama dengan Pepita punya jawaban tadi. Ya, hampir sama dengan Pepita punya jawaban tadi. Ini kita tinggal 1 menit. Jadi mungkin Pak close tahan dulu dan Pak buka Zoom-nya dan kita bergabung kembali ya untuk kita lanjutkan pembelajaran kita. Oke? Menggunakan double click, teman-teman sudah dibawa ke aplikasi atau di mana file itu berada. Ya. Kemudian
akan melihat keuntungan yang berikut lagi. Contoh ya, di sini Pak menghapus beberapa kolom. Ya, atau menghapus beberapa angka yang ada di jumlah. Misalnya di sini saya hapus saldo bulan yang lalu dan juga pada saldo jumlah bulan ini. Ya, teman-teman. Teman-teman lihat di Excel ini, Pak ubahnya di Excel. Ya, Pak ubahnya di Excel itu Pak ada hapus dua jumlah uang yang ada di dalam. Oke. Dan Pak enter. Nah, teman-teman akan lihat di Microsoft Word. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Saldo bulan lalu dan penerimaan juga ikut menghilang jumlahnya. Ya, karena apa? Karena sudah terhubung dari Microsoft Excel ini dengan sistem Special Link. Ya, jadi apa yang kita sudah ubah pada Microsoft Excel, maka akan secara otomatis pada Microsoft Word juga akan berubah. Ya, teman-teman menghapus semua angka juga, dia akan secara otomatis akan berubah pada Microsoft Word ini. Jadi keuntungannya sudah bisa memudahkan kita hanya satu kali mengedit saja. Keuntungan yang berikut ya, sudah bisa membantu kita hanya dengan satu kali edit di dalam lembar kerja Microsoft Excel dan datanya yang ada pada Microsoft Word itu sudah berubah secara otomatis juga. Ya, jadi kita mau ubah di Excel ini, ubah semua angka kita hapus, ya, lalu kita enter, maka secara otomatis juga dia akan melakukan proses integrasi ke dalam tabel yang ada pada Word. Di tabel yang ada pada Word juga nilainya itu atau angkanya itu akan menghilang juga. Ya, berbeda dengan kita menggunakan P spesial yang biasa. Ya, P spesial yang biasa ini kita double klik, kita hapus langsung di dalam aplikasi Word. Ya, tetapi menu-menunya itu semua menu-menu yang ada pada Microsoft Excel. Sedangkan kalau kita menggunakan Paste Link, ya, kita menggunakan Paste Link di sini, teman-teman mengeditnya langsung dari Excel, ya, maka secara otomatis data yang ada pada Word juga akan berubah secara otomatis juga, ya. Jadi kita sudah bisa menghemat waktu ketika kita edit data hanya dengan satu kali kerja. Kita tidak perlu lagi copy paste, kan kalau misalnya kita copy paste yang biasa, copy paste yang biasa, setelah kita edit, kita blok tabelnya, ya, lalu kita copy dan kita paste lagi di halaman kerja baru. Tapi ketika kita menggunakan proses pengintegrasian dengan Paste Link ini, teman-teman dapat dimudahkan dengan satu kali kerja saja, ya. Mungkin sekarang teman-teman belum terlalu berhadapan dengan data-data. Tetapi nanti ketika teman-teman melakukan proses yang namanya skripsi itu, kalau teman-teman kuliah, ya, teman-teman akan berhadapan dengan data dan juga dosen yang hobi coret skripsi. Kalau teman-teman buat skripsi dan datanya salah dan dosen coret, otomatis teman-teman harus buat ulang lagi, ya. Dan proses pengintegrasian ini bisa membantu teman-teman saat nanti teman-teman berhadapan dengan data-data yang banyak. Oke, Esmeralda. Tidak apa-apa ya, Pak, sudah rekam. Jadi nanti Pak akan bagikan ke grup kalian. Ya, Pak akan usahakan untuk Pak buat. Pak belum dengar karena ini juga masih ada sementara konsep. Ya, kalau misalnya suaranya lancar, Pak langsung kirim ke teman-teman. Kalau misalnya tidak, nanti Pak buat video penjelasan untuk teman-teman punya tugas. Nanti tugasnya itu Pak akan kirim di GC juga. Ini tugasnya tidak wajib, tetapi ini untuk membantu teman-teman dalam keaktifan teman-teman di sini. Ya, ini mungkin sudah ada beberapa nama yang Pak catat di sini, yang
menjawab pertanyaan, yang berperan dalam berperan aktif dalam pembelajaran, Pak sudah catat namanya. Nah, Pak buat tugas itu supaya bisa membantu teman-teman dalam penilaian juga. Jadi semuanya bisa mendapatkan poin yang sama. Ya, jadi kalau teman-teman sudah mencatat poin-poin atau proses-proses ini, kita sebentar latihannya juga pasti teman-teman bisa mengerjakan proses-prosesnya itu dengan baik. Ya, itu saja yang ingin Pak sampaikan. Ketiga jawaban yang sudah ada di ada pada PowerPoint yang kita sudah buat tadi, ketiga-tiganya sudah kita jelaskan. Jadi integrasi itu adalah proses untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi lain, ya, menjadi satu kesatuan. Seperti yang tadi teman-teman sudah sampaikan. Lalu apa perbedaan antara integrasi dan copy paste? Itu juga tadi teman-teman sudah sampaikan. Ya, semoga terdengar dengan baik kepada yang lain. Lalu keuntungan di situ tadi juga Pak sudah jelaskan, ada beberapa keuntungan yang didapatkan. Ya, jadi nanti tugasnya itu teman-teman akan buat sama seperti yang tadi Pak jelaskan. Ya, jadi mulai dari proses pembuatan dari Excel sampai teman-teman melakukan proses pengintegrasian, dan nanti teman-teman akan tulis ya temuan-temuan apa yang teman-teman dapat. Ya, mungkin itu ada kelemahan atau ada kelebihan dari pembuatan pengintegrasian itu, ya. Nanti itu teman-teman akan buat di dalam aplikasi itu, ya, dalam latihan itu. Jadi latihannya tidak bersifat wajib, tapi di sini Pak ingin supaya teman-teman mendapatkan nilai keaktifan yang sama. Jadi Pak berikan tugas ini. Kalau teman-teman tidak mau, tidak masalah untuk Pak. Tapi kalau teman-teman mau untuk mendapatkan poin keaktifan dan juga nilai keaktifan dari Pak, teman-teman silakan untuk mengerjakan. Ya, Pak tidak akan menuntut untuk teman-teman kerjakan. Oke? Kemudian yang berikut tugasnya itu akan dikumpulkan, batasnya itu di hari Sabtu. Ya, di hari Sabtu latihannya itu batasnya di hari Sabtu jam 9 ataupun jam 10, ya. Teman-teman silakan kirim di jam 9 ataupun jam 10 pagi supaya Pak bisa buat rekapan dan Pak kirim di wali kelas teman-teman. Saya kalau tidak berarti yang tadi sudah menjawab dan berperan aktif itu yang ada nilai. Oke. Itu saja yang ingin Pak sampaikan kepada teman-teman. Dan selanjutnya kita akan absensi. Dan kita akan mengakhiri pertemuan hari ini. Ya, karena kita sampai di jam 11.25. Ya, kita sampai jam 11.25. Jadi Pak absen dulu. Teman-teman istirahat ya.
Sabar ya. Kita masih buka aja punya file Excel.